Jadi di sini adalah kondisi Jogja yang mungkin teman-teman juga sudah pahami, tapi kita akan mengulas lebih jauh mengenai Jogja. Mal dan pasar maupun sekolah saat ini sudah beroperasi kembali atau sudah aktif kembali. Jogja itu juga terkenal dengan surganya kuliner. Banyak sekali kuliner, mulai dari gudeg, bakmi Jawa, kemudian makanan tradisional pasar lainnya. Radio visit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Salam kenal warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman dari Bright, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini Radio Jogja dapat kesempatan buat dikunjungi oleh teman-teman dari Bright. Terima kasih juga Bu Ruri, tadi sudah diberikan pengantar mengenai Radio Jogja dan kondisi kantornya seperti apa. Jadi itu bentuk representasi kami tentang kantor, Mbak. Iya. Mungkin bisa dibayangkan juga di Bright juga seperti itu, bagaimana ruang meeting jadi lokasi untuk perang brainstorming dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan yang kedua kali ini, izinkan saya Mahmud Mada untuk memaparkan sedikit tentang Jogja. Jadi di sini adalah kondisi Jogja yang mungkin teman-teman juga sudah pahami, tapi kita akan mengulas lebih jauh mengenai Jogja. Ya, di Jogja sendiri atau DIY itu luas wilayahnya ada 3.186 km, terbagi atas 4 wilayah, yaitu ada Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Ibu Kota Yogyakarta. Dengan populasi sekitar 3.400.000-an sekian. Kemudian potensi apa aja yang ada di Jogja? Ya, ada 4 secara garis besar. Ada pariwisata, ada seni budaya, ada kuliner, dan juga ada sisi pendidikan. Untuk karakteristik sendiri, yang selama ini kita tahu juga, setiap harinya itu di Jogja itu selalu ada kegiatan budaya, baik itu tingkat daerah atau kampung, desa atau wilayah atau kabupaten, itu selalu ada. Kemudian Jogja itu juga terkenal dengan surganya kuliner. Banyak sekali kuliner, mulai dari gudeg, bakmi Jawa, kemudian makanan tradisional pasar lainnya. Dan yang cukup mengejutkan juga, daya beli masyarakat di Jogja itu terbilang cukup tinggi. Meskipun kita tahu bahwa UMR Jogja itu konon katanya sering disentil-sentil di banyak platform sosmed gitu, katanya yang paling rendah, tapi ternyata daya beli masyarakatnya cukup tinggi. Kemudian, nah terkait dengan kondisi COVID kemarin dan mungkin sampai sekarang, ada beberapa informasi mengenai kondisi yang ada di Jogja sendiri itu. Secara jumlah kasus di Jogja ada sekitar 39.000 orang terinfeksi COVID. Kemudian secara ketersebaran vaksin, alhamdulillahnya di Jogja sudah mencapai, untuk vaksin 2 sendiri sudah mencapai di angka 100% lebih. Sedangkan untuk booster ini masih di angka 53%, kemarin update dari Dinkes. Kemudian secara ketaatan prokes di Jogja juga hampir menerapkan semua wilayah atau semua public space gitu, menerapkan ketaatan prokes dengan menerapkan masker dan lain sebagainya. Kemudian kondisi di mal sendiri juga, ya, mal dan pasar maupun sekolah saat ini sudah beroperasi kembali atau sudah aktif kembali, termasuk tempat-tempat wisata yang sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian terkait dengan pandemi, kita juga merasakan bagaimana dampaknya kondisi radionya di Jogja juga. Alhamdulillahnya kita secara signifikan sih tidak, tapi tetap terdampak begitu.
apalagi kaitannya dengan kegiatan on air. Kalau sebelumnya itu kita bisa talk show secara langsung, kita bisa talk show di luar, talk show di tempat event misalkan, itu saat kondisi pandemik tentu tidak bisa dan sangat terbatas. Kemudian kegiatan off air yang biasanya mungkin tiap minggu kami selalu ada, ini langsung hilang, langsung pet, ibaratnya kalau orang Jogja langsung benar-benar terhenti. Bahkan kita sempat ada jalan waktu itu bersama brand lain, bersama salah satu brand gitu, jalan event di awal pandemi, jadi terhenti. Secara budget dan lain sebagainya juga diubah kemudian seperti itu. Dan kegiatan promo maupun aktivasi gimmick dan lain sebagainya juga terhenti. Biasanya kami juga melakukan kegiatan promo di sekolah-sekolah, bikin aktivasi, mengajarkan bagaimana caranya broadcasting di sekolah-sekolah, kampus dan lain sebagainya, itu juga terhenti. Nah, setelah melalui proses berdiskusi juga dengan pihak manajemen, kemudian kami mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada di digital ini. Beberapa kali kami sempat membuat aktivasi digital. Yang pertama adalah Rezeki Nomplok, itu adalah kegiatan berupa giveaway dan gimmick quiz gitu, kebetulan bersama dengan salah satu brand. Kemudian ada kegiatan live IG bersama artis maupun musisi-musisi yang ada di Indonesia yang terdampak juga dan tidak bisa promo secara promo on ground gitu. Dan ada kegiatan webinar yang kita laksanakan juga dengan bersama beberapa brand. Kemudian potensi digital itu kita maksimalkan di masa pandemi ini. Banyak sekali mengulik ide dan lain sebagainya itu kita lakukan di masa pandemi itu. Salah satunya ada beberapa gimmick yang bisa kita saksikan di sini. Ini ada, bisa diklik nggak ya, coba. Ingat, polisi tidak melarang, saya ulangi, polisi tidak melarang menggunakan sandal jepit, tapi menghimbau agar tidak menggunakan sandal jepit saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor. Catat. Jadi ini apa beberapa gimmick yang kita respon, ada yang berupa gimmick menirukan video klip, ada yang merespon kasus, ada yang membantu promosi event misalkan. Jadi di sini yang di tengah ini ada dua orang, ada Mas Herman, salah satu penyiar kami, dan juga Mbak Adel, itu merespon adanya apa ya kemarin, gunjang-ganjing penggunaan sandal jepit itu. Jadi kita datangkan polisinya langsung, kita konfirmasi, kita bikinkan gimmick untuk meluruskan informasi yang ada, seperti itu. Kemudian ya,
Selain itu, beberapa potensial event yang kita approach sebelum-sebelumnya yang juga pernah bekerja sama dengan kami iRadio, ada beberapa juga. Ini baru hanya beberapa ya Mbak. Jadi mungkin masih banyak yang bisa kita eksplorasi. Yang pertama adalah Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ini event tahunan yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan menampilkan ragam budaya yang ada di Jogja. Ini biasanya dilangsungkan di bulan-bulan Agustus, antara Agustus sampai September, dan potensi menghadirkan pengunjungnya sangat banyak. Dan menurut informasi tahun ini FKY atau Festival Kebudayaan Yogyakarta ini juga akan dilangsungkan secara luring lagi di September kalau nggak salah, begitu. Kemudian ada Artjok, ini pameran seni tahunan juga, menghadirkan banyak seniman seni rupa kontemporer. Lokasinya ada di Jogja National Museum. Kemudian ini juga punya potensi untuk menghadirkan banyak pengunjung, sehingga mungkin nanti misalkan teman-teman bisa berkolaborasi dengan iRadio, kita bisa menjalankan aktivasi apa di sana. Kemudian ada yang ketiga masih di ranah seni rupa. Ini ada Biennale, tapi ini 2 tahunan dan ini skalanya internasional. Ini berlangsung beberapa hari juga, kalau nggak salah seminggu gitu. Dan ini tersebar juga di beberapa titik di galeri seni yang ada di Jogja. Selanjutnya, nah ini yang kaitannya dengan musik. Ada yang pertama ada Prambanan Jazz. Ini kemarin sudah menjalankan secara luring, menghadirkan banyak penonton juga. Musim-musimnya ada yang nasional dan ada internasional. Dan yang keempat adalah Ngayog Jazz. Ini hampir mirip dengan Prambanan Jazz, tapi lokasinya saja. Kalau di Prambanan Jazz itu punya daya tariknya adalah backgroundnya itu Candi Prambanan. Kalau Ngayog Jazz ini potensinya malah di venue atau tempatnya itu kayak di desa, di sebuah desa yang ada di Jogja, dan berlangsung selama cuma 1 hari kalau nggak salah. Kemudian event festival yang lain yaitu Pasar Kangen, ini sedang berlangsung saat ini di Jogja. Ini menghadirkan tenan-tenan atau produk UMKM jadul-jadul, jadi semua orang bisa menikmati makanan, bisa membeli aksesoris jadul ini di Pasar Kangen. Kemudian ada Pekan Budaya Tionghoa. Ini secara budaya akulturasi ini sangat bagus banget. Jadi di Jogja itu, di Malioboro itu ada satu spot namanya Ketandan. Ketandan ini adalah pusatnya pecinan yang ada di Jogja. Di sana tiap tahun, sebelum Imlek kalau nggak salah, itu ada kegiatan namanya Pekan Budaya Tionghoa, berlangsung selama seminggu, dan ini menghadirkan banyak budaya dari Tionghoa dan juga makanan-makanan, kemudian tradisi-tradisi apa yang ada di Tionghoa dihadirkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah Festival Layangan Samas dan pameran motor atau Custom Fest. Kalau Festival Layangan Samas ini basicnya adalah kegiatan budaya Samas, yang di sana itu ada kegiatan tahunan berupa bermain layang-layang, kemudian dimainkan di pantai Samas dengan hamparan pasir dan lain sebagainya. Itu juga menghadirkan banyak sekali potensi pengunjung. Dan yang terakhir itu Custom Fest, ini arahnya ke otomotif. Jadi pameran otomotif yang dimodif kemudian dipamerkan, dan juga banyak sekali potensi pengunjung yang ke sana. Ya, terima kasih. Mungkin sekilas tentang Jogja seperti itu. Monggo, terima kasih Mbak Uyi. Saya kembalikan ke Mbak Uyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.